Baik, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita, yaitu tentang sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat, yaitu pada sifat distributif. Berikutnya adalah sifat distributif. Sifat distributif ada dua macam, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Distributif itu maksudnya berasal dari kata distribusi, jadi artinya disalurkan atau disebar. Jadi distributif itu maksudnya penyebaran. Nah, seperti yang dicontohkan pada halaman 20. Dari contoh ini, 2 dikali di dalam kurung 3 ditambah 4. Jika menggunakan sifat distributif, maka disebar. Jadi pengalinya ini ditulis 2 kali. Jadi angka 2 ini ditulis sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali 3, karena operasinya tambah, maka tambah dengan 2 dikali 4. Nah, seperti contoh yang di sini juga. Jadi distributif itu artinya menuliskan yang perkaliannya itu sebanyak 2 kali angkanya. Kalau tandanya tambah, itu tambah operasinya. Jika tandanya kurang, maka operasi tersebut adalah kurang. Nah, seperti nomor 4 ini. Nah, ini angka yang sama itu adalah angka 9 di dalam kurungnya. Berarti 9 ini ditulis sebanyak 2 kali. Tadi distributif ditulis 2 kali, disebar. Nah, dikembalikan, yang awalnya ditulis 2 kali maka ditulis satu kali. Angka yang ada di dalam kurung adalah angka sisanya. Angka sisanya adalah negatif 14 dan operasinya kurang. Jadi negatif 14 kurang 6-nya adalah positif, kurang 6. Nah, jadi negatif 14 dikurang 6 adalah negatif 20. 9 dikali negatif 20. Jadi distributif itu adalah menyebarkan. Bisa ditulis 2 kali, atau yang awalnya ditulis 2 kali ditulisnya 1 kali. Ibu contohkan ya. Ibu contohkan, ini contoh dari Ibu. Nah, misalnya itu adalah 2 dikali 1 ditambah 3. Jika kita menggunakan sifat distributif, maka ditulis angka 2-nya sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali dan 2 dikali. Di sini kita beri kurung. Nah, yang di sini titik-titik ini angkanya adalah yang sisanya 1 dan 3. Jadi di sini 1 dan 3. Maka boleh kita hitung 2 dikali 1, 2. Nah, di tengah kurung ini apa operasinya? Lihat operasi yang ada di soal. Kalau tambah, kita tulis tambah. 2 dikali 3, 6. Maka 2 tambah 6 adalah 8. Jadi seperti itu. Bisa juga di soal itu dibalik. Nah, seperti apa misalnya dibalik? Misalkan seperti ini. Negatif 1 dikali 5 ditambah negatif 1 dikali 2. Nah, jika seperti ini, jika menggunakan sifat distributif, kita kembalikan lagi. Maka angka yang sama yang tulis 2 kali ini kita tulis 1 kali saja. Dan tandanya adalah kali. Sisanya angka-angka yang di sini. Dan operasinya adalah tambah. Dan kita beri kurung, harus diberi kurung. Kalau tidak diberi kurung, maka jawaban itu salah. Jadi 5 ditambah 2. Boleh kita operasikan. Nah, yang di dalam kurung dulu prioritasnya. Jadi negatif 1 dikali 5 ditambah 2 itu adalah 7. Negatif 1 dikali 7 adalah negatif 7. Jadi seperti itu. Jadi tanda di operasi ini itu bisa berubah, bisa tambah atau bisa kurang. Makanya judulnya di buku tersebut sifat distributif perkalian bisa terhadap penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu ya. Nah, jadi tugas kalian untuk sifat distributif ini itu adalah
Ayo menalar di latihan 9. Kita pilih 5 soal ya nak ya. Di bagian 1 ini kita ambil nomor 1 bagian C dan bagian E. Nomor 2 kita ambil bagian B, C, dan D. Nah, ada 5 ya. Jadi C dan E, kemudian B, C, dan D. Nah, kerjakan dan silahkan dikirim fotonya ke Google Classroom. Nah, berikutnya kita akan menyelesaikan hitungan campuran berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Nah, jadi untuk hitung campuran ini operasinya adalah gabungan antara tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi yang diprioritaskan atau yang lebih dulu yang pertama adalah tanda kurung. Nah, jika ada tanda kurung kerjakan lebih dahulu. Jadi yang lain jangan dikerjakan dulu, tetap ditulis seperti yang ada di soal, jangan dikerjakan. Tapi tetap ditulis lah, ingat tetap ditulis. Hanya saja menulisnya sama persis. Kemudian setelah tanda kurung dikerjakan, kerjakan dulu kali atau bagi. Nah, antara kali dan bagi itu sama kuat. Jadi sesuai dengan urutan soal saja. Misalnya di sini kali lebih dahulu, berarti kali dulu yang dikerjakan baru bagi. Atau misalnya bagi lebih dahulu, nah baru dikerjakan kali. Jadi sesuai dengan urutan saja. Karena kali dan bagi itu dia sama kuat. Kemudian baru dikerjakan kurang dan tambah atau tambah dan kurang. Nah, jadi ingat 3 hal. Yang pertama adalah tanda kurung, prioritas. Yang kedua adalah kali bagi. Yang ketiga adalah tambah kurang. Jadi seperti itu. Nah, seperti contoh yang di sini halaman 22. Di sini di tanda kurung itu adalah 50 dikurang negatif 5. Maka yang wajib dikerjakan itu 50 dikurang negatif 5. Kemarin Ibu sudah ada mengajarkan bila dia tanda bertemu seperti ini, bila sama maka dia hasilnya positif atau tandanya berubah jadi positif. Nah, jadi bila contoh ini kita kerjakan yang nomor 1. Jadi soalnya ditulis ya, negatif 25 ditambah 50 ini di dalam kurung dikurang negatif 5. Nah, boleh kalian langsung mengerjakan, boleh juga ditulis. Jadi pertama kalian operasikan dulu yang tandanya bertemu ini, karena dia sama maka berubah menjadi tambah. Jadi 50 ditambah 5. Negatif 25-nya tetap ditulis. Jadi jangan lupa ditulis. Nah, kerjakan seperti biasa. Jadi 50 tambah 5 adalah 55. Nah, negatif 25 ditambah 55 itu adalah sama saja dengan 55 dikurang 25. Jadi 30. Seperti itu ya. Nah, kita cari soal. Nah, coba Ibu kerjakan misalnya di sini nomor 19. 54 dibagi 21 kurang 3 tambah 60 dibagi negatif 12. Jadi nomor 19 54 dibagi 20 dalam kurung 21 dikurang 3 tambah 60 dibagi negatif 12. Prioritaskan dalam kurung operasinya. Ini Bu dalam kurung juga Bu, tapi itu bukan operasi. Dalam kurung ini hanya untuk menegaskan bahwa itu adalah bernilai negatif. Jadi bukan operasi. Jadi kita operasikan yang di dalam kurung ya. Nah, jadi hitung dulu. Nah, jadi 54 dibagi 21 dikurang 3 itu bisa langsung dihitung.
21 dikurang 3 adalah 18 ya. 18 tambah 60 dibagi negatif 12. Nah, di sini ada bagi, ada tambah, ada bagi. Yang mana dulu dikerjakan? Prioritaskan yang kali bagi. Ya, jadi bagi dulu ini masing-masing. 54 dibagi 18. Ya, dihitung ya. Dengan perkalian 18 bisa kalian hitung 18 tambah 18 tambah 18 seperti itu. Nah, jadi 54 bagi 18 adalah 3. 60 bagi negatif 12. Ini positif, ini negatif. Beda. Kalau beda hasilnya negatif. Nah, jadi kita beri kurung. 60 dibagi 12. Nah, hitung ya. 12 tambah 12, 24. Tambah lagi 12 sampai yang hasilnya 60. Itu berapa kali 12 yang menambah? 60 bagi 12 adalah 5. Nah, di sini tandanya adalah tambah, jangan lupa. Bertemu nih, bertemu. Kalau berbeda menjadi kurang. Nah, baru ceritakan hutang. Ada hutang 5, dibayarin 3, maka hutangnya tidak lunas. Jadi sisa hutangnya adalah 2. Nah, itu penjelasan untuk nomor 19. Silahkan disimak, bisa diulang lagi, bisa ditanyakan via WA jika ada yang ditanyakan. Dan jika misalnya ada penjelasan ibu yang salah, boleh kalian bahas di WA, di grup, atau di Google Classroom. Nah, seperti itu ya. Untuk tugas yang di sini, tugasnya satu saja. Yang ibu pilihkan itu adalah yang nomor 15 ya. Satu saja, nomor 15. Jadi ada 6 ya tugasnya. Nah, kemudian untuk soal cerita bilangan bulat. Soal cerita ini memerlukan pemahaman. Oleh karena itu, kemampuan untuk membaca dan memahami itu sangat penting. Nah, kalian bisa baca untuk soal cerita, baca sendiri ya, karena di video ini waktunya juga terbatas. Kalau kepanjangan nanti makan kuota ya, ibu jelasin. Kalian baca saja contoh soalnya. Kemudian bisa kalian baca juga untuk latihan-latihan yang ada di sini. Nanti kita bahas bersama mungkin. Jadi untuk soal latihannya silahkan dibaca saja, tidak usah dijawab dulu. Tapi jika misalnya bisa paham, boleh langsung dijawab. Dan boleh japri ibu jika ingin ditanyakan. Baik, demikian ya tugas untuk hari ini. Semoga difahami dan bisa dikerjakan. Supaya kita cepat menyelesaikan bab 1, nanti kita ulangan. Kemudian kita akan masuk ke bab 2. Nah, selamat belajar anak-anak.